Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan seorang malaikat menemui iblis supaya dia menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahu segala rahasianya, baik yang disukai maupun yang dibencinya. Hikmatnya ialah untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad dan juga sebagai peringatan dan perisai kepada umat manusia. Maka malaikat itu pun berjumpa iblis dan berkata, "Hai iblis, bahwa Allah yang maha mulia dan maha besar memberi perintah untuk menghadap Rasulullah SAW. Hendaklah engkau buka segala rahasiamu, dan apapun yang ditanya Rasulullah, hendaklah engkau jawab dengan sebenar-benarnya. Jikalau engkau berdusta walau satu perkataan pun, niscaya akan terputus semua anggota badanmu, uratmu, serta disiksa dengan azab yang amat keras." Mendengar ucapan malaikat yang dahsyat itu, iblis sangat ketakutan. Maka segeralah dia menghadap Rasulullah SAW dengan menyamar sebagai seorang tua yang buta sebelah matanya dan berjanggut putih 10 helai, panjangnya seperti ekor lembu. Iblis pun memberi salam, "Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum," sehingga 3 kali, namun tidak juga dijawab oleh Rasulullah SAW. Lalu jin itu pun berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah?" Maka jawab Nabi dengan marah, "Hai aduwallah, seteru Allah, beginilah caramu menunjukkan kepura-puraanmu padaku. Janganlah mencoba menipuku sebagaimana kau tipu Nabi Adam, sehingga keluar dari syurga. Habil yang mati teraniaya dibunuh Qabil dengan sebab hasutanmu. Nabi Ayub engkau tiup dengan asap beracun ketika dia sedang sujud kepada Allah hingga dia sengsara untuk waktu yang lama. Dan kau juga yang membuat masalah dengan Nabi Daud dengan perempuan yang bernama Uria. Juga Nabi Sulaiman yang meninggalkan kerajaannya karena engkaulah iblis menyamar menjadi istrinya. Dan begitu juga beberapa nabi-nabi dan pendeta yang telah menanggung sengsara akibat hasutanmu. Hai iblis, sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, cuma salammu saja yang aku tidak hendak menjawabnya karena diharamkan Allah. Maka sungguh aku tahu bahwa engkau adalah iblis, raja dari segala setan dan jin yang menyamar diri." Iblis menjawab, "Ya Nabi Allah, janganlah engkau marah. Karena engkau adalah khatamul anbiya, penutup para nabi, maka engkau dapat mengenaliku. Kedatanganku adalah diperintah Allah, tidak lain adalah untuk memberitahu segala tipu dayaku terhadap umatmu dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Ya Nabi Allah, maka setiap apa yang engkau tanya, aku bersedia menerangkan satu persatu dengan sebenar-benarnya, dan tiadalah aku berani menyembunyikannya. Sekiranya aku berdusta barang sepatah pun niscaya hancur leburlah badanku menjadi abu." Mendengar ucapan iblis itu, Nabi pun tersenyum seraya berkata dalam hatinya, "Inilah satu peluangku untuk menyiasati segala perbuatannya, agar pula didengar oleh sekalian sahabatku yang ada di majlis ini dan menjadi perisai kepada seluruh umatku." Baiklah iblis, aku akan memulai dengan pertanyaan pertama. Siapakah sebesar-besar musuhmu dan bagaimana aku terhadapmu? Jawab iblis, "Ya Nabi Allah, engkaulah musuhku yang paling besar di antara segala musuhku di muka bumi ini." Maka Nabi pun memandang muka iblis, dan iblis pun menggeletar karena ketakutan. Iblis berkata, "Ya Khatamul Anbiya, adapun aku dapat merubah diriku seperti manusia, aku bisa merubah diriku seperti binatang dan lain-lain, hingga rupa dan suara pun tidak ada bedanya. Kecuali dirimu saja ya Rasulullah, yang tidak dapat aku tiru karena dicegah oleh Allah. Kiranya aku menyerupai dirimu, maka seketika terbakarlah diriku menjadi abu. Aku selalu cabut iniat baik anak Adam, supaya menjadi kafir, karena engkau berusaha memberi nasihat dan pengajaran supaya mereka kuat untuk memeluk agamamu. Begitu jugalah aku berusaha menarik mereka kepada kafir, murtad atau munafik. Aku akan menarik seluruh umatmu dari jalan yang benar menuju jalan yang sesat, supaya masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya bersamaku." Baiklah iblis, sekarang jawab pertanyaanku yang kedua. Bagaimana perbuatanmu kepada makhluk-makhluk Allah? Iblis menjawab, "Adalah satu kemajuan bagiku bila perempuan yang merenggangkan kedua pahanya kepada lelaki yang bukan suaminya, sehingga mengeluarkan benih-benih yang salah sifatnya.
Aku menggoda semua manusia supaya meninggalkan solat, terbuai dengan makan dan minum, berbuat durhaka. Aku lalaikan mereka dengan harta dan benda seperti emas, perak dan permata, rumahnya, tanahnya, ladangnya, supaya hasilnya dibelanjakan ke jalan yang haram. Demikian juga ketika mereka berpesta yang bercampur antara lelaki dan perempuan. Di sana aku lepaskan sebesar-besarnya godaanku, supaya hilang peraturan dan juga minum arak. Apabila terminum arak itu, maka hilanglah akal mereka, fikiran dan malunya mereka. Lalu aku ulurkan tali cinta, dan terbukalah beberapa pintu maksiat yang besar kepada mereka. Aku datangkan juga perasaan hasad dan dengki hingga kepada pekerjaan zina. Apabila terjadi kasih antara mereka, lalu terpaksalah mereka mencari uang hingga menjadi penipu, peminjam dan pencuri. Sekarang jawab pertanyaanku yang ketiga. Hai iblis, mengapa engkau bersusah payah melakukan pekerjaan ini? Hal yang dikutuk Allah, yang tidak mendatangkan faedah, bahkan menambahkan laknat Allah yang besar, serta siksa yang besar di neraka yang paling bawah. Siapa yang menjadikanmu, wahai iblis? Siapa pula yang akan melanjutkan usiamu? Siapa yang menerangkan penglihatan matamu? Siapa yang memberi pendengaranmu? Siapa yang memberi kekuatan pada anggota badanmu? Iblis pun menjawab, semuanya itu adalah anugerah daripada Allah yang maha besar. Tetapi hawa nafsu dan takabur membuatku menjadi jahat yang sebesar-besarnya. Ya Nabi Allah, engkau sebenarnya lebih tahu bahwa diriku telah beribu-ribu tahun menjadi ketua kelas seluruh malaikat, dan pangkatku telah dinaikkan dari satu langit ke satu langit yang paling tinggi. Kemudian aku terlempar tinggal di dunia ini beberapa waktu lamanya. Tiba-tiba datang firman Allah yang hendak menjadikan seorang khalifah di dunia ini. Maka aku pun membantah. Lalu Allah menciptakan lelaki yang bernama Adam. Lalu perintahkan olehnya seluruh malaikat memberi hormat kepada lelaki itu, kecuali aku yang ingkar. Oleh karena itu Allah murka kepadaku, dan wajahku yang dulunya tampan, rupawan dan bercahaya, kemudian bertukar menjadi keji dan kelam jelek seperti ini ya Rasulullah. Aku merasa sakit hati ya Rasulullah, aku tidak terima. Kemudian Allah menjadikan Adam raja di syurga dan dikaruniakan seorang permaisuri bernama Hawa yang memerintah seluruh bidadari. Aku bertambah dengki dan dendam kepada mereka. Akhirnya aku berhasil menipu mereka melalui Siti Hawa. Aku bujuk dia supaya menyuruh Adam memakan buah khuldi. Lalu keduanya juga diusir dari syurga ke dunia. Keduanya berpisah beberapa tahun dan kemudian dipertemukan kembali oleh Allah di padang Arafah. Hingga mereka punya beberapa orang anak, kemudian aku juga menghasut anak lelakinya si Kabil supaya membunuh saudaranya Habil. Itu pun aku masih tidak puas, dan berbagai tipu daya aku tetap akan aku lakukan hingga hari kiamat. Ya Rasulullah, sebelum engkau lahir ke dunia ini, aku beserta bala tentaraku dengan mudah dapat naik ke langit untuk mencuri segala rahasia serta tulisan yang menyuruh manusia berbuat ibadah serta balasan pahala dan syurga mereka. Kemudian aku turun ke dunia dan memberitahu manusia yang lain tentang apa yang sebenarnya aku dapatkan. Tetapi ya Rasulullah, ketika engkau lahir ke dunia ini, maka aku tidak dibenarkan lagi oleh Allah untuk naik ke langit serta mencuri rahasia, kerana banyak malaikat yang menjaga di setiap lapisan pintu langit itu. Jika aku berkeras juga hendak naik, maka malaikat akan melontarkan anak panah dari api yang menyala. Ya Rasulullah, sungguh, sudah banyak bala tenteraku yang terkena lontaran anak panah itu. Semuanya terbakar menjadi abu. Maka besarlah kesusahanku ini ya Rasulullah, dan bala tentaraku untuk menjalankan tugas menghasut. Baiklah iblis, sekarang jawab pertanyaanku yang keempat. Apakah yang pertama engkau tipu dari umat manusia? Iblis menjawab, pertama sekali aku palingkan hatinya dan niatnya, dan imannya kepada kafir juga ada dari segi perbuatan, perkataan, kelakuan. Jika tidak berhasil juga aku akan tarik dengan cara mengurangi pahala. Lama-kelamaan mereka akan terjerumus mengikut kemauan jalanku. Sekarang jawab pertanyaanku yang kelima. Hai iblis, jika umatku mendirikan solat karena Allah, bagaimana keadaanmu? Iblis menjawab, sebesar-besarnya kesusahanku. Gementarlah badanku dan lemah tulang sendiku. Maka aku kerahkan berpuluh-puluh iblis datang menggoda seorang manusia pada setiap anggota badannya. Setengah iblis duduk di belakang badan orang yang sembahyang itu,
supaya dia tidak kuasa sujud berlama-lama, menjadi penat atau duduk tahiyat, dan dalam hatinya senantiasa hendak cepat habis solatnya, itu semua membawa kepada kurangnya pahala. Jika para iblis bala tentaraku itu tidak dapat menggoda manusia itu, maka aku sendiri yang akan menghukum mereka dengan seberat-berat hukuman. Sekarang jawab pertanyaanku yang keenam, hai iblis. Jika umatku membaca Al-Quran karena Allah, bagaimana perasaanmu? Iblis menjawab, jika mereka membaca Al-Quran karena Allah, maka rasa terbakarlah tubuhku, ya Rasulullah. Putus-putus segala uratku, lalu aku lari menjauhinya. Pertanyaan ketujuh, wahai iblis. Jika umatku mengerjakan haji karena Allah, bagaimana perasaanmu? Iblis menjawab, binasalah diriku, gugurlah daging dan tulangku, karena mereka telah mencukupkan rukun Islamnya. Caught in the crossfire.